Assalamualaikum bunda semua, gimana nih kabarnya bunda-bunda? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan juga segala urusannya. Di video kali ini aku mau berbagi tips untuk membersihkan tungku kompor hanya dengan 2 bahan aja yang ada di dapur kita. Selain harganya yang murah, bahannya juga mudah banget didapatkan di pasaran ya. Tungku kompornya tadi bunda-bunda sudah lihat ya, kondisinya itu lumayan berkerak karena ini tungku kompornya memang gak pernah aku bersihkan sejak pertama kali dibeli, yaitu sekitar setahun lebih ya bun. Tepatnya itu sejak aku menikah tahun 2002 yang lalu. Pertama-tama bahan yang aku pakai adalah soda kue. Kebetulan ini soda kuenya aku pakai stok yang ada di rumah, dan soda kuenya ini pun juga sudah expire tahun kemarin, jadi aku pakai aja untuk membersihkan tungku kompor. Setelah itu aku teteskan cuka makan ke seluruh bagian tungku kompor yang sudah diratakan dengan baking soda tadi. Nah, ini dia kondisinya setelah diberikan semua bahannya. Lalu ini akan kita diamkan selama kurang lebih 2 jam. Setelah 2 jam, di sini aku mau membersihkan pakai sabun pencuci piring aja, dicampur juga dengan sabun. Sabunnya itu pakai sabun pencuci piring Sunlight. Aku gosok-gosok kayak gini seluruh bagian tungku kompornya. Nah, ini sudah kelihatan ya bun, cairan pada tungku kompor yang sudah dibersihkan, kotorannya itu sudah coklat-coklat kayak gitu. Tungkunya ini juga aku gosok sambil dibilas kayak gini supaya kotoran yang keangkat itu bisa langsung bersih. Nah, ini aku sudah bilas, tapi ini kayaknya keraknya masih lumayan membandel. Nih bisa dilihat sendiri ya bun, tuh di pinggirannya ataupun di bagian dalamnya tuh juga keraknya masih cukup tebal. Jadi setelah ini aku akan ulangi lagi pemberian soda kuenya ke seluruh bagian tungku, dan jangan lupa juga diratakan ya. Ini aku lagi taruh seluruh soda kuenya ke bagian tungku kompor yang menurut aku tadi masih ada kerak-keraknya gitu ya bun. Lalu diratakan pakai pisau dengan cara seperti ini. Kemudian di bagian dalamnya aku ratakan dengan menggunakan jari seperti ini. Oh ya, di sini aku cuman meratakan di bagian yang masih ada keraknya saja. Setelah itu aku teteskan lagi cuka makan ke seluruh bagian yang ada soda kuenya ya. Kemudian didiamkan selama 1 malam. Nah, ini aku memang mengerjakannya saat malam hari ya bun, jadi keesokan harinya bisa dilanjut lagi untuk membersihkannya. Nah, ini sudah pagi, aku tambahkan dulu cukanya karena ini agak kering ya campuran cuka dengan sodanya. Selanjutnya aku bersihkan menggunakan sabut stainless yang seperti ini, karena ini tuh bahannya memang lebih gampang untuk membersihkan kerak-kerak yang membandel. Ini aku masih gosok-gosok terus ke seluruh bagian tungkunya. Setelah itu aku bilas, dan bunda-bunda bisa lihat ya, air bekas cucian tungku kompornya kotor banget. Meskipun aku sudah gosok secara terus-menerus pakai sabut stainless ini, tapi ternyata keraknya itu benar-benar membandel. Jadi aku berinisiatif untuk membersihkannya menggunakan pisau yang sudah tumpul dengan cara dikikis seperti ini ya bun. Bunda-bunda bisa lihat tuh, kotorannya seperti itu ya. Dan ini aku masih akan terus kikis sampai kotorannya itu benar-benar keangkat semua. Kemudian setelah dikikis, aku bilas lagi dengan air mengalir sampai bersih. Lalu aku akan lihat lagi apakah masih ada sisa keraknya. Ternyata keraknya itu masih ada ya bun. Nih aku coba kikis lagi dan ini hasilnya. Kalau membersihkan tungku kompor yang keraknya sudah membandel kayak gini memang butuh kesabaran dan ketelatenan saat membersihkannya ya bun.
karena ini kan penyebabnya dari diri kita sendiri juga, nggak telaten ataupun tidak rutin untuk membersihkan tungku kompornya. Mungkin terlihat sepele ya bun, tapi jika hal-hal kecil kayak gini tuh kurang diperhatikan, akhirnya akan menyebabkan tumpukan kerak yang membandel pada tungku kompor kita. Kemudian kita juga akan sulit untuk membersihkannya seperti yang aku lakukan sekarang ini. Kira-kira bunda-bunda di sini ada yang samaan juga nggak kayak aku, kurang perhatian saat membersihkan kompor, tungkunya itu nggak dibersihkan sehingga kerak pada tungku kompor itu menumpuk, barulah terlihat ya bun ya kalau tungkunya itu udah buluk banget dan nggak enak untuk dilihat. Nah ini aku masih lanjut kikis kerak-kerak pada kompornya itu sampai benar-benar bersih. Bahkan ini aku juga kikis sambil dibilas di bawah air mengalir ya bun. Tadi itu kan aku pakainya pisau yang tumpul, sekarang aku coba pakai pisau karter. Nah pisau karter ini ternyata lebih gampang ya bun untuk membersihkan ataupun mengikis kerak-kerak yang tipis banget di kompor ataupun kerak-kerak yang membandel. Nih bunda-bunda kan sudah bisa lihat ya. Nah seperti ini tuh, ternyata masih banyak banget ya. Jadi di sini aku pakai dua jenis pisau yang berbeda ya bun. Pertama aku pakai pisau yang tumpul, kemudian yang kedua aku pakai pisau karter. Kalau menurut aku ya lebih baik itu bersihkan pakai pisau karter kalau keraknya itu sudah agak menipis, karena kan pisau karter ini lebih tipis ya dibandingkan pisau yang tadi pertama kali aku pakai. Sementara itu pisau yang pertama lebih baik digunakan untuk mengikis ataupun mencongkel kerak yang lebih tebal, karena bentuk pisaunya ini lebih tebal dan lebih kuat. Nah ini aku masih lanjut lagi bersihkan kerak pada tungku kompornya menggunakan sabut pencuci piring berbahan stainless. Kemudian aku bilas lagi dan ini dia hasilnya. Alhamdulillah ya, ternyata kerak-keraknya itu bisa bersih dan ini sudah terlihat seperti baru lagi ya bun. Nah ini aku sekarang mau lanjut untuk bersihkan tungku kompor yang di sebelahnya. Sebelumnya aku mau disclaimer dulu ya bun, jadi untuk tungku kompor yang kedua ini aku agak jarang memakainya karena aku lebih sering pakai tungku kompor yang pertama tadi. Jadi keraknya itu nggak setebal tungku kompor yang pertama. Untuk caranya sama saja, aku di sini pertama taburkan dulu soda kuenya, lalu aku ratakan kayak gini pakai jari aja. Setelah semuanya rata, lalu aku teteskan cuka makan seperti ini ke seluruh bagian soda kuenya. Setelah ini akan didiamkan selama kurang lebih 2 jam. Setelah 2 jam aku lanjut sikat dengan menggunakan sikat gigi bekas yang kayak gini ya bun. Sikat giginya sudah aku kasih sedikit sunlight supaya berbusa sambil dibersihkan ke semua bagian tungku kompornya. Kalau tungku yang pertama tadi aku memang nggak menggunakan sikat gigi kayak gini ya bun, karena kerak pada tungku kompor yang pertama itu lebih tebal dan membandel. Jadi aku langsung gosok aja menggunakan sabut pencuci piring yang berbahan stainless, yang mana sabut seperti itu tuh lebih mudah untuk mengikis kerak-kerak yang membandel. Membersihkan di bagian dalam tungku kompornya juga mudah ya menggunakan sikat giginya, karena ini tuh gampang banget tuh masuk ke bagian sela-sela yang di bawah tungku kompor itu, sehingga kita mudah untuk menjangkau kotoran-kotoran pada bagian yang sulit dijangkau dengan sabut pencuci piring. Ini aku lanjut untuk bilas tuh, bunda-bunda bisa lihat ya, dekil banget ya bun ya air dari bilasan tungku kompor ini. Dan ini juga aku sambil gosok-gosok pakai sikat gigi bekas di bawah air mengalir supaya bisa kelihatan ya mana bagian yang masih ada keraknya. Ternyata ini masih ada kerak yang tipis-tipis gitu ya, sulit untuk dibersihkan dengan sikat gigi. Akhirnya aku gunakan sabut pencuci piring tuh. Ya ini bunda-bunda bisa lihat sendiri ya, keraknya kayak gini tuh masih ada yang menempel agak membandel gitu. Sudah aku bersihkan pakai sabut pencuci piring yang berbahan stainless.
Nah, sekarang aku akan ulangi lagi terus-menerus secara berulang menggosoknya menggunakan sabut pencuci piring berbahan stainless. Di sini aku belum menggunakan pisau untuk mengkikis bagian kerak yang membandel ya bun, karena ini aku masih coba usahain dulu untuk pakai sabut aja. Ini sambil aku perhatiin ya bun, bagian yang sudah digosok apakah masih ada kerak yang menempel pada tungku kompornya. Kalau bebersih seperti ini memang harus meluangkan waktu ya bun, dan kita juga harus semangat ya untuk membersihkan dapur, terutama bagian-bagian terkecil yang kayak gini, karena kalau misalnya sudah kelihatan bersih kita juga nyaman ya ngelihatnya, dan kita juga jadi lebih semangat untuk masak di dapur. Ini pada akhirnya aku pakai pisau karter untuk mengikis beberapa bagian yang masih membandel keraknya. Meskipun aku menggunakan pisau seperti ini, tapi insya Allah ini nggak akan menggores bagian tungku kompor ya bun. Jadi tetap aman, tungku kompornya itu tetap tidak ada terlihat bekas-bekas goresan. Tungku kompor ini memang sering kita gunakan ya bun, jadi mudah kotor dan berkerak ataupun akan lebih terlihat dekil kalau kita tidak rutin membersihkannya. Oh ya, pada tungku kompor yang kedua ini aku tidak melakukan pengulangan pemberian soda kue ataupun cuka makan, termasuk waktu mendiamkannya hanya perlu 2 jam saja. Nih aku lihatin lagi ya bun, bagian yang masih berkerak tuh aku coba untuk kikis menggunakan pisau karter. Pisau karter ini tuh menurut aku sangat membantu sekali ya bun untuk mengangkat kerak-kerak tipis yang membandel dan menempel pada tungku kompor ini. Nah nih bisa kelihatan ya bun, tuh masih keangkat lumayan banyak kerak-kerak pada tungku kompornya. Cukup worth it ya kita kalau pakai alat yang satu ini. Selain murah, itu juga mudah banget didapatkan di pasaran ataupun di warung. Nah ini aku terakhir kalinya finishing untuk membersihkan tungku kompornya menggunakan sabut pencuci piring sambil dibilas kayak gini supaya kotorannya itu bisa langsung keangkat. Dan ini dia hasilnya ya bun, sudah kelihatan seperti baru lagi, kinclong, dan kemudian akan aku biarkan sampai kering. Makasih buat bunda-bunda yang sudah nonton video aku kali ini, semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum.